Anak saya, anak saya. Di antara areal tambak di desa Muara Suranenggala, Cirebon, ada sebuah tempat yang ditakuti warga. Tempat itu hanyalah lahan kecil yang menyisakan reruntuhan bangunan dengan lubang menganga di bawah pohon. Orang Cirebon menyebutnya kerowokan. Siapa sangka banyak orang melakukan ritual pesugihan di tempat ini. Padahal ada kabar menyebut tempat ini pernah jadi bagian dari sejarah Cirebon. Saat itu kapal utusan Cina karam ketika akan menghadap Sunan Gunung Jati. Lalu harta kapal tersebut dirampas perompak. Entah mengapa jejak sejarah ini berbelok jadi tempat pesugihan. Kerowokan merupakan tempat yang dijadikan untuk meminta pesugihan bagi orang-orang yang menginginkan kekayaan duniawi secara instan. Dan pada malam ini, kami akan menelisik lebih mendalam bagaimana hal itu dapat terjadi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bisa diceritakan, Pak, sejarah dari tempat ini? Oh iya, sejarah tempat ini itu saya juga kurang lebih tahu ya. Dari awal para wali, ada seorang Cina yang ingin mencari suaminya. Tiba-tiba di sini menyanglat dan terdamparlah sebagian disita orang-orang sini. Nah, isinya kurang tahu dan jelasnya kurang jelas. Barangkali di sini iya tempat pesugihan juga, saya kurang jelas. Boleh tahu, Pak, sejak kapan tempat ini dijadikan tempat meminta pesugihan? Itu yang saya tahu sejak orang tua. Terus saya kesananya saya kurang tahu. Ada pengalaman gaib yang pernah Bapak alami, Pak? Belum pernah. Kalau cerita dari masyarakat setempat sendiri? Ya kalau sudah kesini katanya ya banyak. Ya dikasih ini, dikasih itu, tapi dengan saya belum pernah ngobrol secara langsung. Terima kasih Pak Gajah atas penjelasannya. Assalamualaikum Kang Hujan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak Gajah ini, mitos apa yang akan kita ungkap malam ini? Tempat ini berada di tengah-tengah sawah atau di dekat pantai, akan tetapi banyak sekali yang berkunjung ke sini yang meminta pesugihan atau melakukan ritual. Kadang ada yang meminta tuyul di sini. Oleh karena itu pada malam hari ini, insya Allah atas izin Allah saya akan mencoba berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di sini. Tempat apa ini dan apa aja orang-orang yang minta di tempat ini. Insya Allah atas izin Allah. Ingin membuang waktu, kami melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Bisa tenangkan diri Anda tidak? Siapa? Ini Kuntri. Kita seperti apa sih? Dia seorang perempuan. Iya. Iya, apa Anda? Anak saya. Mana anaknya? Kemana? Saya kemana? Anda siapa? Saya datang baik-baik hanya untuk tahu sejarah tempat ini. Saya tidak suka. Tidak suka gimana? Di sini banyak orang yang nggak benar. Anda suka mendatang-datangkan orang ke sini? Enggak, itu manusianya sendiri. Saya emang di sini dijadikan tempat apa sih? Di sini banyak orang yang meminta-minta. Minta apa mereka? Yang tidak jauh dari keduniaan. Seperti?
pesugihan. Kemudian bangsa Anda Tapi dia kalau sudah berhasil ingkar janji. Ini ada perjanjian di sini. seperti apa? Dari awal dia katanya sih mau bawa kambing. Terus? Tapi dia entah kemana. Terus kalau orang itu nggak datang, apa yang Anda lakukan? Saya akan menunggu anak-anaknya kemari. Saya akan seburkan. Dulu sebelumnya tempat ini tuh apa sih? Ini sebuah tadinya si pelayaran. Ada orang yang sarah terdampar di sini. Itu kapan kejadiannya? Kejadiannya udah lama. Apa? Sini aja, sini aja. Anak saya. Anaknya siapa? Di mana sih anaknya? Anak saya. Anak saya. Anak saya. Anak saya. Anaknya ada yang bawa di sini. Siapa yang bawa? Kita ngobrol dulu. Orang yang minta-minta. Mau menceritakan tempat ini? Iya. Tapi tenang dong. Nah, gitu. Terus saya tadi mau nanya, Anda punya anak? Anaknya itu kecil atau apa gimana? Iya, kecil. Wujudnya apa tuyul? Anak kecil. Nah, sampai sekarang kenapa tidak ketemu kan bisa cari? Iya. Dia kan diberi alat. Diperawat bagaimana? Dia buat pesugihan, nyari harta. Emangnya banyak yang datang ke sini ya? Banyak. Kapan biasanya mereka datang? Ada bulan Suro. Bulan Suro. Terus kalau minta pesugihan apa yang mereka lakukan sih di Ya sini? banyak. Seperti apa? Minta keselamatan pula ada. Iya. Terus ada yang mengabulkannya nggak? Ya saya nggak tahu, itu si Tuhan yang mengabulkan, bukan saya. Berarti maksudnya di sini tidak ada makhluk sebangsa Anda yang bisa mengabulkan permintaan gitu? Tidak ada sebenarnya sih. Itu ada. hanya prinsip manusianya juga yang percaya bahwa tempat ini banyak dijadikan pesugihan. Tapi sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada di sini tuh. Ada katanya tadi ada yang ngambil anak Anda. Iya, saya juga tidak tahu. Berarti Anda yang mengira-ngira kalau anak Anda diambil sama orang yang meminta pesugihan sendiri. Ngomongnya bener loh. Sekarang Anda harus keluar aja. Ya. Tak lama, mediator sadar. Kami melanjutkan mediumisasi lagi. Ada siapa? Sampean siapa? Kabean mana-mana. Kita hanya datang ingin menguak informasi yang ada di sini. Kenapa seringkali tempat ini dijadikan pesugihan? Benar seperti itu? Sudah lama Anda di sini? Sebagai apa? Sebagai penunggu apa sebagai wong-wong kang ngejak-ngejak pohon tempat kene? Tidak, sama punya perjanjian. Oh, kang melakukan perjanjian. Siapa yang melakukan perjanjian? Perjanjian apa Pak? Pesugihan Antara siapa? manusia Perjanjiannya seperti apa perjanjiannya? tergantung kepengenannya. Apa sih yang biasa mereka minta? Biasa menjaluk bocah. Oh, jaluk bocah. Itu bocah siapa ku? Ya, anak gula-gula. Nah, kang gawakun itu persyaratannya pribadi apa ana ritual-ritual tertentu? Hanya perjanjian. Perjanjian dengan Anda seperti apa? Puasa bahari sesaji. Apa yang Anda minta? Banyu kelapa. Terus Indah setus. enggak betul. Apa maning? Mari kembang dojo roba. Emangnya sesaji itu berfungsi buat apa sih buat Anda tuh? Buat makanan saya. Terus kalau misalnya manusianya tidak membawa itu, apa yang Anda lakukan? Saya suruh pulang.
Berarti maksudnya Anda tidak akan mengabulkan seperti itu apa yang mereka minta? Emangnya Anda bisa mengabulkan permintaan manusia? Ya bisa. Bagaimana caranya? Ya saya punya harta. Maksudnya harta di dunia Anda berikan ke dunia kami gitu? Iya, Bagaimana caranya? Dunia kita kan beda. kan bisa. Ya, Anak pun bisa ngasilkan duit. ya. Gimana sih caranya? Jaminan. Mohon kerja. Nah, sedina lipin aku. Ya beli tentu. Sudah berapa lama sih tempat ini dijadikan tempat meminta-minta seperti itu? Wis lawas. Oh, tidak ada perjanjian tumbal ya ketika saya ngambil anak Anda terus nyawa saya hilang atau Kalau di sini tuh selain ada yang minta anak itu ada Anda yang kasih lagi nggak? Misalnya apa gitu? Karena kan gila jabatan. Gitu. Dan bagaimana cara Anda menaikkan jabatannya dia itu bagaimana? Ya kula ngukun anak buah kula. Mengikuti dia seharian kerjanya atau bagaimana? Iya, Maksudnya bagaimana proses caranya gitu? ya anak buah kula. Malah ngimpil banyak awake. saya mau tanya ya, ketika anak itu sudah saya bawa pulang, nah itu dikasih makan di rumahnya atau dikasih bantal, kasur seperti itu atau diurus seperti apa? Ya anak dewe kudu diurus. Terus makannya apa? Makannya sesajen sama nyusu. Susu apa sih? Susu gede. Nah Ya, itu bisa kedeteksi nggak ketika saya dapat anak itu terus di rumah, terus bisa kedeteksi dengan orang-orang lain, wah ini tuyul punya anu gitu. beli wong kang tertentu baik. Orang-orang nah kalau itu ditangkap anak itu, terus apa konsekuensinya bagi yang punya anak itu? Ya kang gawa anak kita kan dicukut potong kene. Oh berarti orang yang minta tuyulnya itu diambil langsung. Berarti ulah Anda yang menjerumuskan manusia atau memang manusia sendiri yang datang? Atau Anda Ya undang? salah manusia dewe kan teka mene. Itu emang kekayaannya bisa kaya bener ya? Uangnya bener itu? Ya uang bener. Nah, cara ngambilnya anak Anda itu ketika diambil itu uangnya apa langsung semua, apa sedikit-sedikit, atau Iya. tiap gimana? Setitik-setitik. Terus, nah ketika uang itu supaya nggak diambil anak Anda itu apa? Aja ikut rahasia. Oh, rahasia ya, kasih bocoran dong. Hah? Kowe wong lah kasih pada mene. Ketika kita melakukan doa, kekuatan Allah apa tetap bisa tembus? Jangan sekian sih. Menusa kang jadi setan. Anda setan dulu. Dodo. Apa? Jin. Oh jin. Berarti manusia jadi setan itu kan? Lagi menusa sifatnya wis kayak setan. Emang sifatnya keset itu kayak apa sih? Ya semua kene rapi uang bukan sifat binatang pada berbagai setan. Jadi intinya selain anak Anda itu mencuri gitu ya? Iya, Anak Anda itu wujudnya kayak apa sih? ya anak kecil, Anak kecil, laki-laki atau perempuan? laki-laki. Semuanya laki-laki? Nggak ada yang perempuan. Ada yang perempuan? Tuh, di situ tuh ada tuh. Jelek nggak? Ya cakep-cakep, Rupanya itu kayak apa? Maksudnya baju yang dia kenakan itu seperti apa? pakai celana. Jadi walaupun laki-laki dan perempuan hanya pakai celana aja? Iya, Celananya warna apa? warna putih. Rambutnya itu seperti apa? Ya nggak rambut. Oh botak gitu. Ada ciri khusus nggak? Seperti mungkin ada tanduk atau tarik atau apa gitu? Kopinya lancip. Katanya tuyul itu kan jelek-jelek, nggak pernah mandi terus beringus terus apa bau Itu gitu. benar nggak sih kayak gitu? Tiba-tiba, seseorang kerasukan. Bawa kayu itu, bawa kayu, awas, bawa kayu. Ada makhluk. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Barusan saat kita lagi mediasi ada salah satu mediator yang ada kemasukan. Ditarik minggir. Gak minggir saya banting. Apa ini? Ya udah, duduk. Oke, duduk. Yang sudah yang harus sadar. Tempat apa ini? Tempat apa gimana?
Ada kalanya kemungkaran dan juga ada kalanya kebaikan. Kan bangsa Anda juga sama. Tinggi ilmu, sadarkan mereka. Insya Allah. Insya Allah. Kenapa? Minggir. Anda sama? Saya Surya Kusuma, penunggu. Penunggu di mana Dari sih? sana Ya. saya melihat tempat ini. Jadikan tempat pemujaan, menyembah bukan kepada Allah. Kenapa Anda diam saja? Ini kan sudah lama tempat. Iya, apa yang Anda Kenapa lakukan? ngamuk-ngamuknya di sini, nggak ngamuk-ngamuknya dari dulu ketika banyak orang yang meminta? Sudah saya menyadarkan. Dengan cara apa Anda menyadarkan? Setan masih terlalu kuat untuk di alam dunia ini. Ya udah, makanya Anda jangan ngamuk-ngamuk dong. Jangan Tugas nyalakan saudara untuk menyadarkan mereka. Tolong sadarkan mereka. Ya itu bisa disadarkan. Tapi ketika Anda yang datangnya, tolong bisikan dengan kebaikan-kebaikan Anda yang bisa. Iya, mereka lebih kuat. Saya titip lagi, sadarkan mereka masyarakat di sini. Nah, bangsa Anda juga kan ada yang nggak bisa untuk disadarkan. Ketika iblis suruh sujud kepada Adam. Betul sekali. Betul sekali. Tapi kenapa Ustaz tidak datang ke sini menyadarkan orang-orang yang di sini? Kita baru datang di sini. Ya. Kita baik-baik aja kan di sini Kenapa? juga kita mencoba untuk meluruskan tempat ini lewat media. Jadi tidak ada orang lagi yang datang ke sini. Itu nanti manusia tugas kita dan itu bangsa. Saya hanya sebentar. Anda Muslim? Pesan saya terakhir, tolong sadarkan mereka orang-orang yang datang ke sini karena hanya kepada Allah lah yang kita minta. Hanya kepada Allah lah yang harus kita puja. Ingat itu. Kenapa Anda diam saja? Tempat ini tidak diobrak-abrik. Dobrak-abrik gimana? Ya kan bukan dengan cara seperti itu. Banyak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan seperti itu, nggak boleh. Anda untuk anarkis. Ini enggak? Pelan-pelan. Tarik. Mediator kali ini tuh agak sedikit susah sekali dan membanting-banting segala macam dari sana seperti keramik dan kendi dan Ustaz Ujung dan sekarang Kang Ujung mencoba untuk menyadarkannya. Udah, Anda nggak usah ngamuk-ngamuk seperti itu lah. Nggak boleh. Ada cara-cara sendiri untuk menyadarkan, ada cara-cara untuk mengajak. Tidak seperti itu. Itu namanya anarkis, nggak boleh ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulullah juga dengan kekerasan. Ya tidak bisa dengan kekerasan seperti apa. Ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah Kafir manusia. tetaplah kafir. Tidak bisa. Anda jangan menyebut seorang itu langsung kafir. Ya buktinya mereka meminta kepada selain Allah. Ya bukan seperti itu caranya langsung menjadi kafir. Ya harus. Ini apa yang Anda lakukan pada makhluk-makhluk dan orang-orang yang kafir itu, apa yang Anda lakukan selama ini apa? Saya pecahkan bom mereka sebelum datang ke sini. Saya gagalkan mereka sebelum datang ke sini. Tapi kan banyak Kalau ya. seandainya setan lebih kuat, dia pasti nyampe ke sini. Tapi kan banyak orang yang sudah sini. Bang. Kenapa? Itu mungkin ujian untuk mereka. Tolong sadarkan mereka. Ya, sadarkannya kan dengan cara masing-masing. Kan tadi saya sudah bilang itu sudah menjadi sunatullah. Ada kalanya kebaikan, ada kalanya kejelekan. Itu tergantung dari manusia itu sendiri. Pinter Anda. Ya, ketika Penuh orang dengan ilmu, Kenapa? penuh dengan kebaikan. Tolong, bukan ke saya Anda berbicara, tapi kepada mereka yang datang ke sini untuk meminta-minta. Baik, ya nanti bisa disampaikan. Tapi Anda jangan anarkis seperti itu dong. Kami kan datang ke sini baik-baik. Harus itu. Nggak bisa. Ki, sejak kapan? Allah melindungi. Allah melindungi. Iya. Ki, sejak kapan sih Ki tempat ini dijadikan tempat minta-minta seperti itu? Kalau minta-minta mah baru sebentar. Baru sebentar. Terus dari dulu tuh akhirnya ada di sini melihat itu. Apa baru datang gitu? Baru datang. Iya. Tahu dari mana ada kabar pesugihan di sini? Haram. Tahu dari mana? Anda jangan ngaku-ngaku. Dalam melihat kegiatan di alam dunia ini. Terus Dunia ini telah tua. Beristighfarlah. Beristighfarlah. Iya selalu. Sebentar lagi ada kehancuran. Buktikan itu. Tuh. Jangan seperti itu. Kita besok mati aja tidak tahu. Kok hanya orang tahu. Anda langsung Iya. kehancuran-kehancuran seperti Betul apa? sekali. Siapa yang tahu Ingat besok? dengan kehancuran. Akhirnya yang Tuhan akhir Tak disangka ada makhluk lain datang. boleh dilanjutin nggak sih? kejar sana aja. Suaranya ini. Warga Kangarani haram gua angka.
Jangan boleh melempar. Apa orang? Turun. Perang. Isiku semplak kowe. Jangan jangan. Jangan. Tahan itu tahan. Tahan. Makhluk ini terus berlari dan mengejar-ngejar, jadi kita kesusahan dan dia masih terus melawan. Seperti dilihat. Apa Allah? Allah Akbar. Allah Akbar apa? Allah Akbar. Laka Allah Akbar kok. Allah Akbar. Lihatlah. Jangan apa kan? Pasti nggak pengen pertama jangan pada pertama yo. Apa? Pada kira. Beli. Mas Wani ya. Doang kapok ya. Beli kapok. Kamu kapok ya.